Puji pada Allah, selamat malam. Haleluya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang Daniel. Hari ini Daniel pelajaran ke-9. Judulnya adalah Jatuhnya Kekaisaran Babilonia. Ini adalah gambar dari Babel. Mari kita baca bacaan kita hari ini Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 15. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 7 malam ini. Dan mari kita baca secara bertanggapan. Saya baca ayat pertama dan kamu bisa baca ayat kedua dan seterusnya. Saya baca ayat pertama. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar memerintahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur di dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ini adalah firman Allah. Amin. Melanjutkan dari pasal 4 Daniel yang telah memperkenalkan kesombongan Nebukadnezar dan kesulitan 7 tahun, kita akan melompat sedikit dan menunjukkan situasi ketika Raja Belshazzar melakukan perjamuan yang besar dan menemukan akhir melalui jari yang menulis di dinding, dan hal yang terjadi padanya. Jadi kita lihat Raja Belshazzar. Siapa dia? Raja Belshazzar adalah generasi keempat dari Raja Nebukadnezar, dan dia adalah anak dari raja terakhir dari Babel, Nabunidos. Dia mewariskan mewarisi kerajaan militer ke Arab Tengah pada tahun 550 sebelum Masehi, dan tetap sebagai raja. Jadi baris pertama dalam pemerintahan dan Nabonidus dan Belshazzar sebenarnya penguasa kedua. Yang kedua, alasan jatuhnya Babel. Nebukadnezar sebenarnya menguasai dunia, tapi pada saat ini kita telah melihat kalau kerajaannya itu mulai terjatuh. Kejatuhan Babel karena Daniel pasal 5 ayat 1, Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang ia minum-minum anggur. Daniel pasal 5 ayat 22, tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Maaf atas pesan yang sangat negatif dan gelap dari minggu lalu sampai minggu ini. Tapi ini yang dikatakan oleh Daniel dari awal di sini.
alasan dari kejatuhan Nebukadnezar adalah kesombongannya, dan kejatuhan dari Belsajar juga adalah kesombongannya. Kita harus ingat, buku Daniel itu hampir seperti eskatologi, karena ini menunjukkan akhir zaman. Ini adalah peringatan kepada orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang membuat kita yang fokus dan memperingati kita alasan kenapa raja ini jatuh. Dan ini karena kesombongan mereka, karena kebanggaan mereka, ke kenyamanan mereka yang tidak hati-hati di dunia ini. Allah mungkin bisa menggunakan suatu kerajaan untuk tujuannya. Dan pada saat ia menggunakan kerajaan itu, atau pada saat Allah memberikan otoritas untuk bangsa itu, orang itu, mereka mungkin bisa tumbuh untuk sementara, bahkan bisa menjadi yang terkuat. Tapi pada saat Allah melepaskan hal itu, maka mereka bisa mulai hancur. Semoga kau dan saya tidak menjadi orang yang dilupakan oleh Allah. Allah menggunakan Babel untuk menghukum Israel. Semoga kita tidak gunakan oleh Allah untuk tujuan seperti itu. Semoga berkat kita bisa menjadi berkat yang kekal. Dan supaya hal itu bisa terjadi, hal pertama yang harus kita lakukan dan kita berhati-hati adalah kesombongan kita, keangkuhan kita. Kita telah berbicara tentang keangkuhan Raja Nebukadnezar minggu lalu, tapi keangkuhan itu hal pertama yang muncul ketika kita kehilangan kasih karunia Allah. Ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus, dia berkata, saya melakukan ini semua, tapi ia tidak sombong. Ia berkata, semua ini karena kasih karunia Allah. Dan bukan hanya berkata seperti itu karena ia menjadi orang baik atau ingin kedengaran rendah hati. Ia benar-benar menyadari, ia benar-benar tahu kalau ini semua tidak mungkin terjadi tanpa kasih karunia Allah. Ia menjadi sangat jujur tentang siapa dirinya sendiri dan apa yang bisa ia lakukan. Tapi raja ini, Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur terhadap kesuksesan mereka. Alasan kedua, dosa mendasar yang menyebabkan jatuhnya Babel, ayat kedua, dalam kemabukan anggur Belshazzar memerintahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Blasfemi. Ia telah melewati garis batas menggunakan perkakas yang berasal dari bait suci Allah untuk tujuan dia sendiri. Dan ini kelihatan sangat drastik, sangat ekstrim. Tapi ini juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Kita harus hati-hati apakah kita menggunakan waktu yang harusnya digunakan untuk kepada Allah untuk tujuan kita sendiri. Di sini berbicara tentang bejana untuk minum, tapi kita bisa berpikir tentang waktu, uang, tubuh kita, talenta kita, berbagai hal yang harusnya digunakan untuk Allah. Apakah kita mengeluarkannya dari bagian situ yang harusnya punya Allah dan menggunakannya untuk kesenangan kita sendiri, untuk tujuan kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Daniel pasal 5 ayat 4, mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa yang terbuat dari emas dan perak, dari perunggu, besi, kayu, dan batu. Pada sama ia melakukan penyembahan berhala. Ia mengejek keilahian Allah dan melakukan tindakan pemberontakan terhadap Allah. Mari kita berdoa kita bahkan tanpa kita tidak ketahui, tanpa kita ketahui kita juga tidak berdosa terhadap Allah. Jadi kenapa dan bagaimana Raja Belshazzar jatuh ke dalam dosa seperti ini? Karena ia menyukai kesenangan daging dan terjerumus ke dalam sikap yang lesu dan malas. Ia memiliki banyak
begitu besar kekuatan, dia jalan di istana dia, di kerajaan dan dia berkata, "Lihat apa yang saya telah lakukan, kerajaan saya." Karena ia jatuh ke dalam kesenangan dari dunia ini. Kesenangan membuat kita melupakan arti sebenarnya dari hidup dan membuat, indera rohania kita menjadi tumpul dan menyebabkan seseorang mengabaikan kepentingan keberadaannya, sendiri dan tujuan dari hidup mereka. Jadi ini bukan berarti kita orang percaya tidak bisa me mer menikmati berkat dari Allah, tapi pada saat kita menikmati rasa dari dunia ini tanpa keberadaan Allah, pada saat kita menjadi orang yang ada pada zaman hakim-hakim yang melupakan Allah dan fokus kepada apa yang benar di mata kita sendiri, itu adalah ketika pada waktu itu. Bahkan pada saat kita menikmati, pada saat kita bilang, kemarahan yang ilahi, apakah kita menjadi pusatnya atau kita melakukannya untuk Allah, atau ada pada saat Allah ada dalam kita. Amsal pasal 20 ayat 1, "Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya." Jadi lihat di sini, seperti air yang melambangkan roh Allah, wa air laut yang melambangkan pendosa, sama seperti, eee, anggur. Anggur melambangkan darah dari Yesus Kristus. Pada saat yang sama, s eee, wa anggur dalam konteks ini dikatakan pencemooh, minuman keras adalah peribut, dan semua yang terhuyung-huyung karenanya tidaklah bijak. Jadi di sini alkohol atau anggur melambangkan jatuhnya ke dalam pemanjaan diri dan kebejatan. Jadi kehilangan kontrol karena godaan dari dunia ini. Dan mungkin kita bisa berbicara tentang, tentang kecanduan. Jadi pelajarannya apa? Belajar harusnya menyembah Allah terlebih dahulu, mengucapkan syukur dan memuji Dia, ye dan memberikannya kemuliaan. Ke karena Ia yang Allah yang menaruh dia ke tempat yang tinggi, tapi ia melakukan hal-hal yang mencomoh Allah. Orang-orang dan bangsa-bangsa yang mengabaikan hadirat Allah hanya mengejar keinginan daging. Ini sesuatu yang kita sebagai Kristen juga harus berhati-hati. Apakah kita, eee, mengikuti kesenangan kedagingan atau mengikuti roh. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 8, mereka yang mengikuti daging dan mereka yang mengikuti roh. Keinginan daging akan membawa kita kepada kematian dan roh akan membawa kita kepada hidup. Yang ketiga, mari kita melihat tentang jari-jari yang menulis di dinding. Saat raja sedang mengadakan pesta yang liar dan meriah, ia menggunakan bejana suci di kuil di bait suci untuk minum alkohol, untuk menyembah berhala, untuk melakukan hal-hal itu secara belak-belakan di hadapan Allah. Dan pada saat ia melakukan seperti ini, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu jari yang muncul yang mulai menulis di dinding. Wow, bagaimana kamu pasti ketakutan kan kalau kamu melihat hal seperti ini. Kamu lagi pesta, lalu tiba-tiba ada tangan yang muncul dan menulis sesuatu. Di tengah-tengah kesenangan, tiba-tiba muncul jari ini. Ia sangat ketakutan. Kita lihat tanggapan dia. Mari kita lihat waktu dan tempatnya wahyu ini.
Daniel pasal 5 ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di sini ada kata tiba-tiba kalau di bahasa, Ibrani dan bahasa Inggrisnya ada kata suddenly atau tiba-tiba. Suatu saat mereka tengah melakukan dosa terhadap Allah, pada saat itu, pada detik itu. Dan tanggapan Belsajar terhadap wahyu ini, Daniel pasal 5 ayat 6, lalu raja menjadi pucat. Ya mungkin tiba-tiba darah dia tersedot keluar, dia jadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan, dia sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kamu lihat apa yang terjadi di sini ya kan? Apa artinya? Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, lututnya berantukan. Jadi seperti kamu mendengar sesuatu yang sangat mengejutkan, atau kamu ketika sangat takut, tiba-tiba kamu kehilangan kekuatan dari kaki kamu dan kamu jatuh ya kan? Dan ini mungkin sangat lucu ya buat saya. Kakinya tiba-tiba, mengantukkan satu sama lainnya. Kamu pernah nggak sih ketakutan sampai badan kamu tidak bisa berhenti gemetaran? Nggak pernah? Jangan sampai kamu bisa berada di tempat itu. Jangan pergi sejauh itu sampai kamu ketakutan kepada Allah. Ini adalah waktu ketika kamu harus memutuskan apa yang harus kamu putuskan. Ia sangat ketakutan. Allah menakuti kamu sampai seperti ini, kamu masih punya kesempatan. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu berlutut dan kamu bertobat saat itu juga. Ayat 7, Daniel pasal 5 ayat 7, kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi dan para kasdim, para ahli-ahli nujum. Ini suatu yang salah kan ya? Dia dia bilang dia akan memberikan hadiah pada orang yang bisa menerjemahkan mimpinya. Apa itu? Dia memberikan hal-hal duniawi. Segala sesuatu yang bisa ia lakukan dengan kekuatan dia. Hal yang kedagingan. Dan akhirnya Belshazzar diperkenalkan kepada Daniel oleh ratu. Saat sangat jelas tidak ada orang bijak yang bisa menerjemahkan tulisan itu, Daniel muncul lagi. I, ibu ibu dari Raja Belshazzar semakin terkejut ketika ia menyadari bahwa orang-orang bijaksana dari Babel tidak mampu menafsirkan tulisan di dinding dan merekomendasikan Daniel kepada raja. Belshazzar yang ketakutan mengikuti rekomendasi ratu dan memanggil Daniel. Tapi dia masih sangat sombong ketika ia berbicara dengan Daniel, karena ia tidak tahu siapa Daniel itu. Daniel udah sangat tua, mungkin sekitar 80 tahunan pada saat ini. Daniel telah pensiun dari jabatan publik. Jadi Belshazzar tidak terlalu tahu tentang Daniel. Ratu tapi ia memperkenalkan Daniel kepada raja. Ia berkata, dalam dalam zaman ayah tuanku, terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Daniel pasal 5 ayat 10-12. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan, berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat tuanku ada terdapat pada orang ini kecerahan, akal budimu, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi dan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh raja.
Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Jadi apa yang membuat ia memiliki akal budi, itu karena ia takut kepada Allah. Jadi sangat simpel topik di sini, kesombongan dan takut kepada Allah. Dan pada saat jika kita bisa mengajarkan suatu hal kepada anak kita, maka ketakutan kepada Allah. Mencintai firman Allah dan berpegang pada firman Allah. Daniel dipisahkan dari orang tuanya, rumahnya, segala sesuatu dan hal satu-satunya hal yang ia miliki adalah firman Allah dan ia berpegang pada hal itu. Dan firman Allah tampak seperti hal yang sangat sederhana, tapi firman Allah memberikan roh yang sangat luar biasa. 10 kali kebijaksanaan dibanding orang lain. Akal budi, interpretasi mimpi, dan ia menjadi alasan, bagaimana mereka bisa kembali dari Babel. Allah menggunakan dia. Jadi sekali lagi kita lihat di da eee, yakni pada Daniel namanya Belsazar oleh raja, baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu rajanya bilang, "Saya akan berikan ini semua kepada kamu." Tapi ia bilang kepada raja, "Tolong simpan semua hal itu." Hal pertama ia bilang adalah, Saya saya bukan bukan hal-hal duniawi." Ia memisahkan dirinya dan ia mengatakan kalau ia berbeda dari sang raja. Semoga, eee, f hal yang penting bagi kita, nilai kita itu lebih besar, lebih tinggi dari apa yang bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita. Semoga kita Daniel mungkin saat ini sebenarnya ia sedang berkata, "Saya nggak perlu hal-hal kecil seperti ini." Raja berkata, "Saya akan berikan kamu hal yang sangat besar ini." Tapi Daniel sebenarnya berkata, "Saya nggak perlu itu semua. Saya punya sesuatu yang lebih baik lagi." Semoga kita dan anak kita memiliki, eee, harta yang sangat besar, harta, ilahi, surgawi, di mana kita tidak perlu membungkuk atau memohon pada dunia ini atau pada raja di dunia untuk hal-hal kecil seperti itu. Amin. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya, dia bilang, "Tolong taruh ke samping segala sesuatu yang hal itu, tapi saya akan memberitahukan pada kamu apa yang lebih tinggi. Tunjukkan kepada dunia apa yang lebih baik dari yang mereka pikirkan hal yang terbaik." Amin. Atau apakah kamu tidak yakin atau kamu lebih setuju dengan mereka tentang emas, perak, dan segala sesuatu yang mereka miliki itu yang terbaik, atau kita bisa berkata, taruh ke samping, itu nggak penting. Apa yang saya punya itu lebih besar daripada apa yang bisa kamu bayangkan." Bisa nggak kita secara percaya diri berkata kalau Allah kita itu jauh lebih baik dari ini semua? Jadi semua ahli-ahli jampi, Eee, me menyerah, tapi Daniel dengan mudah sangat berkata, "Oh ya, jangan khawatir, saya akan baca ini semua untuk kamu." Wow. "Ya tuanku, raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Apakah kamu mau ini?" Raja ini berbicara dengan sangat sombong, "Saya berikan kamu ini semua, kamu terjemahkan pada saya." Lalu Daniel berkata, "Mari saya kasih ini ke kamu. Allah saya bisa memberikan ini semua kepada kamu. Siapa yang lebih baik?" Dan karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa. Daniel berkata, "Kamu tidak tahu sejarah kamu, asal muasal kamu. Kamu sukses karena a a Allah saya memberkati ayah kamu." Dan Daniel sebenarnya mengatakan kepada dia,
Kamu harus bersyukur kepada Allah, menyembah kepada Allah, menyadari siapa yang memberikan ini semua kepada kamu, dan bukannya me mem memblasfemi Dia, bukannya menghujat Dia. Siapa yang dihendakinya dibunuhnya siapa yang dikehendakinya dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Jadi ia mengatakan, sejarah dari ayahnya Nebukadnezar. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengaku bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas segala manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukannya itu. Jadi Belsazar ketika ia mendengarkan ini semua, apa yang harus ia mengerti dan pelajari di sini. Ia harus menyadari, saya melakukan kesalahan yang sama. Kalau saya tidak hati-hati, saya juga bisa menjadi binatang ini. Hal ini bisa terjadi pada saya. Tapi apa dosa Belsyazar di sini? Tap tapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri. Jadi ia men m menerima hal yang salah, yang berdosa dari ayahnya. Melihat apa yang dilakukan oleh, ayah leluhurnya, ia tidak tidak bertobat dan tidak memilih jalan yang benar. Jadi mari kita tidak menjadi anak-anak yang berkata, ayah saya melakukan ini, dan itu sebabnya saya melakukan ini." Jangan jangan jadikan itu sebagai alasan. Jika ayah kamu, orang tua kamu, leluhur kamu melakukan hal yang salah, semua kita bisa menjadi orang yang menghentikan itu dan memulai hal yang baru, hal yang baik, sehingga anak-anak kita bisa diberkati. Semoga dosa semoga, kutukan dosa bisa berhenti di generasi kita. Yang kedua, Tuhanku mendirikan diri, sombong. Yang ketiga, terhadap yang berkuasa di surga. Ia berdiri melawan yang berkuasa di surga. Dan dia perkakas dari baitnya dibawa kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Yang keempat, tuanku telah memuji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Jadi ini penyembahan berhala. Apa yang kamu lihat di sini? Kamu lihat 10 perintah kan di sini? Yang kelima, tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Jadi kita lihat, terjemahan dari tulisan di dinding. Setelah menunjukkan alasan, wahyu di dinding, Daniel menafsirkan arti dari tulisan tersebut. Tulisan itu berhubungan dengan kerajaan Babel dan Raja Belshazzar, dan hari-harinya sudah dihitung dan sudah diserahkan kepada media Persia. Dengan kata lain, tulisan itu adalah wahyu dari rencana Allah untuk Babel dan Belshazzar. Tulisan di dinding, Mene Mene Tekel Ufarsin. Mene Mene Tekel Ufarsin. Ia benar-benar orang yang diberkati yang dapat membaca tulisan yang bahkan tidak bisa dibaca oleh orang-orang bijak dan penyihir di Babel tidak bisa baca. Tulisan ini, Mene Mene Tekel Ufarsin, ini adalah terjemahannya. Maka inilah tulisan tertulis itu. Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Mene, Allah telah menghitung kerajaan Allah dan mengakhirinya, menandakan bahwa tidak akan ada lagi yang dihitung. Lukas pasal 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Allah bisa menghitung berapa banyak rambut, lebih banyak rambut yang ada di kepalamu. Artinya Allah menghitung hari hidup kamu, Allah menghitung berapa banyak kamu bernafas, menghela dan menarik nafas, dan Allah peduli, Allah tahu. Ayub pasal 14 ayat 16, "Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku." Ayub pasal 31 ayat 4, "Bukankah Allah yang mengamat-ngamati jalanku dan menghitung segala langkahku?" Jadi Allah sangat teliti dan peduli pada kita, mengetahui pekerjaan kita, kemana kita pergi, pikiran kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau Allah tidak tahu. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Kalau Allah mungkin kelewatan atau mungkin matanya lagi tidak melihat ketika kita berdosa. Saya berbicara tentang diri saya sendiri. Allah mengukur hidup kita dan pada akhirnya Allah akan mengukur di Wahyu pasal 11, di Bait Suci Yehezkiel, menghitung jumlah rambut dan langkah kaki kita. Ia mengawasi kita dalam setiap detail, baik dan buruk. Semoga kita bisa mengambil kesempatan ini untuk bertobat atas segala hal yang salah. Tapi di sini Belshazzar, ia kehilangan semua kesempatan dia. Dan tidak ada lagi hal yang bisa dihitung. Ia menggunakan semua kesempatan dia. Tekel, berarti Anda telah ditimbang pada neraca dan ditemukan kurang. Jadi ia mengukur, terus menghitung, dan tekel, artinya kamu kekurangan. Jadi ini memberitakan kita bahwa Allah juga menimbang iman kita. Kamu telah ditimbang dalam neraca dan ditemukan kurang. Mazmur pasal 62 ayat 9. Hanya angin saja orang-orang yang hina satu dusta saja orang-orang yang mulia pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Berapa berat kamu secara rohani? Ketika Allah menimbang kamu, menimbang iman kamu, berapa berat berapa berat kamu pikir iman kamu itu? Saya tidak mencoba untuk pergi ke agama Mesir, tapi orang Mesir percaya pada saat seorang mati, hatinya akan ditimbang di dalam neraca. Kalau misalnya itu tidak cukup ya beratnya, maka orang itu akan jatuh ke dalam penghukuman, ke dalam neraka. Jadi iman kita juga akan ditimbang. Jadi pada saat kita menimbang diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Belakangan ini, ketika saya menimbang diri saya sendiri, saya mencoba melepaskan segala sesuatu yang mungkin bisa menambah berat saya. Saya pengen melihat angka yang lebih rendah di dalam timbangan itu. Tapi pada saat kita menimbang diri kita, atau pada saat kita ditimbang, pada saat iman kita ditimbang, kita harus melepaskan semua hal-hal yang kelihatan di luar yang tampaknya baik secara iman, secara formalitas, segala yang menutupi, dan hal i yang yang murni sisanya itu sisanya berapa berat. Ini menandakan penghakiman Allah yang adil dan benar. Ia menimbang hati atau pusat dari seluruh umat manusia. Neraca ini merupakan neraca penghakiman yang melambangkan kuasa kedaulatannya. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita hanyalah ciptaan dan ialah penciptanya. Yang terakhir, Ufarsin, artinya kerajaan raja telah terpecah dan diserahkan kepada Media dan Persia. Adalah kata depan dan Farsin merupakan bentuk jamak dari Peres yang berarti dibagi. Kamu tahu Peres Utsa? Peres itu adalah katanya.
Ya, artinya, eee, adalah pecahnya kemarahan Allah kan. Jadi di sini dinubuatkan bahwa kerajaan Babel akan segera harus mengabdi pada 2 tuan. Dan kerajaan yang akan mengambil kekuasaan kita tahu itu adalah Persia, tapi sebelum Persia menjadi menjadi suatu negara sendiri, itu adalah Media Persia. Jadi mari, dan saya merasa sangat buruk setiap kali, terutama melalui seri Daniel ini, karena begitu banyak kehancuran, begitu banyak penghakiman, begitu banyak kegelapan yang ada pada raja-raja ini. Dan saya tidak mencoba untuk menyuruh kamu atau mengatakan kamu seperti Nebukadnezar atau Belshazzar. Tapi saya berkata, mari kita semua berhati-hati, pastikan kalau kita tidak menjadi Nebukadnezar atau Belshazzar. Tapi semoga kita bisa menjadi lebih seperti Daniel. Mari kita berdoa supaya anak-anak kita. Kamu lihat kalau Daniel dibawa ke Babel, di Wahyu berbicara tentang kota Babel, kota dosa Babel, ya kan? Dan anak-anak kita, kita dibawa ke dalam Babel sekarang. Bagaimana kita bisa bertahan hidup, kita belajar melalui Daniel. Jadi saya percaya dan saya tahu dan saya berharap kalau konten isi dari Daniel ini akan keluar dari kehancuran dari raja yang jahat ini, dan Allah akan memberikan kita wahyu yang lebih baik tentang akhir zaman. Semoga kita berdoa, tolong berdoa melalui seri ini, semoga kita bisa menjadi mengerti, setidaknya lebih sedikit, lebih banyak daripada yang kita tahu sebelumnya tentang Daniel, tentang akhir zaman, dan tentang wahyu yang Allah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena mengajarkan kita melalui Daniel. Kami berdoa, Bapa, walaupun kita semua hidup di dunia yang Babel ini, Engkau mau menjaga kita murni, bersih, dan dengan Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Dan kami berdoa terutama untuk anggota Zion Church dan semua anak-anaknya. Kami berdoa supaya perlindungan Kamu berada bersama dengan mereka. Semoga Engkau mengizinkan mereka dan memberikan kepada mereka hikmat yang lebih dan pengetahuan yang lebih baik. Dan lebih dari segalanya, tolong izinkan mereka untuk memiliki ketakutan akan Allah dalam hidup mereka yang menjaga mereka terpisah dari dunia yang berdosa ini. Dan Bapa, kami ingin menyombongkan Allah kita yang paling tinggi. Kami ingin sangat percaya diri atas kekuatan Kamu dan berkat yang Kamu berikan kepada kami. Jadi Bapa, tolong bantu kami memiliki keyakinan terhadap Kamu sehingga kita bisa keluar ke dunia ini dan tidak harus membungkuk, berlutut pada kekuatan di dunia ini, tapi supaya kekuatan dunia ini eee, takluk pada kita karena kekuatan dari firman-Mu. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus Kristus kita berdoa, amin. Mari kita berikan kemuliaan pada Bapa.